Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, Bapak, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, dan sehat jiwa raganya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu, agar badan kita sehat, kuat, jiwa kita fisiknya kuat, psikisnya juga kuat, kuat amalnya, kuat ilmunya dan kuat amalnya, kuat fikirnya dan kuat pikirnya. Mari kita bersama-sama berzikir, berdoa, Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا إن للأولين وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ارزقني عزا وشرفا واجعلني مؤمنا صالحا محبوبا عندك وعند الناس جميعا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Alhamdulillah, alamin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Kalau kita
diterangkan kalau jika kita ingin kehidupan kita lebih baik, jika kehidupan kita ingin menjadi perilaku kita itu baik, maka yang perlu kita mulai kebaikan itu dari mana? Dari yang perlu kita mulai yaitu dari hati kita. Kita mulai dari hati kita. Kalau kita pengen sukses, maka yang kita tata itu dari hati kita. Jika kita ingin bahagia, maka yang kita tata itu dari hati kita. Maka di sini kami ingin menyampaikan tentang bagaimana kita menjaga hati, menjadikan hati agar hati kita itu selalu menuju kepada kesuksesan. Maka baik buruknya, ya diterangkan baik buruknya perilaku seseorang atau sukses tidaknya perilaku seseorang sangat tergantung pada hatinya. Jika hatinya baik maka perilakunya akan baik, sebaliknya jika hatinya buruk maka akan berakibat buruk pula kepada hati yang hati tersebut atau manusia tersebut. Maka diterangkan dalam sebuah hadis, bahkan dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuh. Jika daging itu rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Daging itu adalah siapa? Hati. Hati juga merupakan bagian yang paling mudah terpengaruh. Paling mudah terpengaruh. Ya, hati itu bagian yang paling mudah terpengaruh. Mudah berubah dan juga sulit diobati. Ya. Tak heran para ulama tasawuf memiliki perhatian besar terhadap urusan yang masalah hati ini. Salah satunya yaitu ulama Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali menyatakan, siapapun yang hendak menata laku amalnya, siapapun yang ingin menjadi lebih baik tingkah lakunya atau kebaikannya, siapapun yang ingin kehidupannya baik, ya amalnya baik, maka mulailah dengan menata hati. Itu ya katanya Imam Al-Ghazali. Namun ia tidak akan mampu menata hati, ditambahkan lagi. Namun ia tidak akan mampu menata hatinya dengan baik sebelum mengetahui 5 hal ini ya diterangkan dari menurut Imam Al-Ghazali ada 5 hal bagaimana kita menata hati. Yang pertama yaitu mengetahui apapun yang tersimpan, Allah itu maha mengetahui apapun yang tersimpan, yang tersembunyi, yang terbesit, yang dirahasiakan di dalam hati hamba-hambanya. Hal itu berdasarkan firmannya sebagaimana wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam hatimu. Quran surat Al-Ahzab ayat 51. Ditambahkan lagi ayat yang lain dari Quran surat Al-Mu'min ayat 19. Maknanya dia mengetahui pandangan mata yang khianat. Dia Allah SWT mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ya, hati itu tidak boleh bohong, tidak bisa bohong. Anggota tubuh lainnya bisa bohong, mata, tangan, mulut, ya bisa bohong, tapi hati tidak bisa bohong. Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam lubuk hati. Kemudian dalam Quran surat Al-Nahl, An-Nahl ayat 19, dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Allah itu mengetahui orang-orang yang antara ucapan dan di dalam hatinya tidak sama. Antara tindakan dan dalam hatinya tidak sama. Antara yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Nah itu ya, Allah Maha mengetahui. Ditambahkan lagi, Quran Surat Al-Maidah ayat 99, ya, kewajiban Rasul itu tidak lain hanyalah menyampaikan. Jadi Rasul itu tidak bisa merubah, menjadikan lebih baik atau memberikan hidayah. Ya. Hidayah, kewajiban Rasul atau petunjuk, ya, hanya bisa menyampaikan. Rasulullah SAW hanyalah menyampaikan dan Allah mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan.
Jadi seandainya Allah itu, Rasul itu mengetahui itu karena memang bantuan atau atas pemberitahuan dari Allah, atas bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah. Namun intinya siapapun yang sudah sampai pada hakikat ini tidak akan berani menyimpan atau merahasiakan sesuatu tidak baik dalam hatinya sebab semuanya diketahui secara pribadi ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah ya. Selanjutnya yang tadi pertama itu Allah Maha mengetahui. Yang kedua, Allah itu tidak memandang rupa, wajah, atau kulit hambanya. Namun yang Allah pandang yaitu hanyalah hatinya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah, ya. Dan sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi melihat hati dan amal kalian. Siapa saja yang memiliki hati yang bersih, maka Allah menaruh simpati padanya. Ya. Jadi kalau Bapak sekalian kalau pengen mendapatkan simpati dari Allah, maka hatinya harus bersih. Dan kalian hanyalah anak cucu Adam, tetaplah yang paling mulia. Tetaplah yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Hati adalah gudang berbagai macam permata, permata berharga dan makna-makna penting bagi seorang hamba. Permata artinya akal, permata pertama adalah akal, sedangkan permata paling mulia adalah makrifat kepada Allah yang merupakan sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Permata berikutnya adalah mata hati. Jadi permata pertama adalah akal, sedangkan permata paling mulia adalah makrifat, ya, yaitu membawa kebahagiaan. Permata selanjutnya yaitu hati atau mata hati, modal mendekatkan diri menghadap Allah. Selanjutnya yaitu untuk bisa mencapai itu tadi harus niat yang tulus, ketaatan sekaligus menjadi faktor penentu tercapai tidaknya pahala kekal tersebut. Ya, itu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Ya, kalau sudah baik semua pengetahuannya, akalnya, pengetahuannya, ya, kemudian nanti yaitu maka si perilakunya, sifat-sifatnya juga akan mulia. Selanjutnya yaitu kelima, memiliki beberapa ciri-ciri hati yang menjadi ingat teman-teman sekalian, hati itu menjadi sasaran serangan lawan. Dalam hal ini adalah serangan setan. Setan selalu mengintai kelengahan hati. Ketika kita berzikir, setan itu menjauh dari kita. Namun ketika kita selesai zikir, kita lalai, setan kembali membisikkan kepada kita. Dan begitu seterusnya. Dan begitu seterusnya. Di saat sama, di saat yang bersamaan, hati juga menjadi turunnya bisikan baik maupun turunnya baik berarti apa? Ilham yang bisikan dari malaikat. Sehingga hati tidak terlepas dari dua sumber. Ada bisikan baik dari malaikat, bisikan buruk dari setan. Terus begitu. Maka hati ini merupakan anggota tubuh yang paling sibuk. Ya, sekarang kesibukan dibandingkan anggota tubuh lainnya. Bagaimana tidak? Karena akal dan nafsu berada dalam hati dan hati menjadi tempat pertarungan antara pasukan setan dan pasukan malaikat dan bala tentaranya ya mereka. Maka uh, itu semua teman-teman kita harus hati-hati atau terhadap bisikan hati tadi, karena bisikan hati kita harus menjaga. Bisikan itu ibarat anak panah yang diarahkan kepada hati kita bagaikan air hujan yang terus menghujaninya baik siang maupun malam, tak pernah henti. Seorang ulama mengatakan dalam sehari semalam hati tidak lepas atau tidak kurang menerima 70.000 bisikan, baik bisikan baik maupun bisikan buruk. 70.000 bisikan, bayangkan teman-teman sekalian. Ya, kalau kita tidak betul-betul ditolong ya Allah, kalau kita tidak betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, maka kita akan lengah menjaga hati ini. Ya, padahal semuanya, kalau kita pengen baik, maka berangkat dari hati. Ini yang harus selalu kita jaga. Maka tidak ada yang bisa menolak bisikan itu. Ya,
selain pertolongan dari Allah. Berbeda dengan mata yang bisa beristirahat saat tidur, bisa menutup, kedua bibir, bisa hati-hati ini ya teman-teman sekalian, atau yang anggota-anggota tubuh yang lain. Maka untuk dengan mengetahui hal tersebut, maka kita harus mengendalikan hati yang mengendalikan hati ini sesuatu yang sangat sulit, ya. Keadaan hati tidak karena apa? Keadaan hati juga tidak terlihat, tidak terlihat yang yang terjadi dalam terkadang tidak bisa dirasakan. Ini tidak bisa, kadang-kadang yang dirasakan malah nikmat ya. Di saat setan yang datang itu malah nikmat, ya nikmat. Jadi kita suka, maka inilah hati-hati, ya. Kita terlena di situ sampai akibatnya benar-benar terlihat penyakit itu, penyakit hasut, dendam, itu salah satunya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, maka kita harus benar-benar untuk menjaga hati ini, ya. Tidak mudah, ya, menjaga ini harus dihilangkan. Seseorang dibutuhkan upaya keras, pandangan yang tajam, timbangan yang apa itu, timbangan yang matang dalam memperhatikan ini. Pelatihan, perlu namanya pelatihan untuk mengobatinya, ya. Maka kerusakan hati, ingat Bapak teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ingat, ingat sekali lagi, ingat, kerusakan yang menimpa hati begitu cepat, keadaannya begitu berubah, ya. Para ahli bahasa menyatakan mengapa hati disebut dengan kolbu, karena ia berada dalam kolbu, ya, yang dalam bahasa Arab ya artinya kolbu itu hati, ya. Karena berada di paling dalam, berarti sesuatu yang mudah sekali berubah, mudah sekali goyah, ya, kolbu. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah kita memahami 5 hal tadi. Yang pertama, semua kebaikan berangkat dari semua kebaikan dari hati. Allah tidak memandang rupa manusia, namun yang dipandanglah hatinya. Yang nomor 2 tadi itu ya. Yang pertama ya Allah memandang hati, yang Allah memandang hati dan mengetahui. Dan Allah itu maha mengetahui. Yang pertama itu Allah maha mengetahui apapun yang kamu simpan. Yang kedua, yang Allah pandang itu bukan rupa, bukan wajah, bukan kekayaan, tapi hati. Terus yang ketiga yaitu hati ibarat raja, dan jika hati itu baik, maka semua baiklah. Jika hati rusak, maka rusaklah semuanya. Yang keempat yaitu hati adalah merupakan gudang, ya, gudang atau permata berharga, ya. Di situ semuanya berada dalam hati. Jadi hati. Kemudian harus hati itu memiliki kesibukan yang luar biasa tadi, maka harus selalu dijaga, dijaga dan dijaga. Semuanya ibaratnya hati sebagai gudang, maka semuanya berada di dalam hati kita. Maka harus selalu dibersihkan, dijaga. Hati ibaratnya permata yang paling mulia dan makrifat dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian semua kebenaran datang dari Allah. Semoga kita bisa menjaga hati ini, mau kita mulai dari hati ini, dan semua kebaikan akan muncul atas pertolongan Allah. Mari kita sama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, dan kepada kita doakan Rasulullah, para sahabat, semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan dilanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون.
أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم